Setelah sekian lama nggak merakit PC, akhirnya saya memberanikan diri untuk merakit PC lagi. Walaupun saat ini harganya agak kurang bersahabat ya, terutama untuk RAM dan storage-nya. Kalian tahu sendirilah, belakangan ini harga RAM dan storage naik cukup banyak. Maka dari itu saya akan mencoba merakit PC dengan budget ya yang nggak jauh-jauh dari 3 jutaan tapi masih bisa dipakai all around, termasuk untuk gaming AAA. Di sini saya memakai lagi-lagi basis Intel Core i yang agak jadul dari Gen 4, yakni Core i7 4770 yang performanya sudah terkenal cukup oke kalau disandingkan dengan VGA card mainstream atau mid-end kekinian sekalipun. Kemudian karena ini saya belinya tray, saya harus membeli sebuah CPU cooler terpisah. Ini dari brand Segotep yang juga sudah sering saya pakai ya. Ini adalah Segotep WinClear T2, sebuah CPU cooler tower dengan 2 heat pipe. Dan untuk RAM-nya di sini sayang sekali, saya herannya DDR3 pun terkena imbas kenaikan harga guys. Padahal sebenarnya udah cukup jadul banget ya. Ini harganya bisa hampir 200 ribuan satu keping. Ini saya ambil dari brand Imprion seperti biasa, Hyper-Z 8GB kali 2 keping supaya totalnya bisa 16GB, dimana menurut saya saat ini 16GB adalah total atau kapasitas RAM yang seharusnya kita pakai sih. Memang udah jadi minimal mungkin ya, karena 8GB saya rasa sangat kurang untuk Windows 10. Motherboardnya di sini saya memakai motherboard yang cukup kere hore yang sudah saya review di video sebelumnya. Ini adalah Evox Pro H81MX2 yang nggak punya kelebihan apa-apa kecuali slot M.2 NVMe. Karena itu storage-nya jelas saya memakai SSD M.2 NVMe. Ini saya belinya kebetulan dapat bekas di harga yang sama dengan kapasitasnya 256GB dari XPG Adata SX6000 Lite. Storage secondary, tentu saja kita nggak mungkin ya menyimpan game atau data-data di storage yang hanya 256GB. Karena itu saya masih memakai hard disk dengan alasan harganya murah, walaupun juga dia kena imbas loh guys. Sedikit ada kenaikan di 1 teranya ini. Harganya sekarang jadi kurang lebih sama lah seperti SSD-nya ini, 250 sampai 300 ribuan. Nah, untuk VGA card ini yang menjadi powerhouse sebuah PC gaming. Saya juga kebetulan kemarin sebenarnya saya mencari ini nih, Nvidia GeForce, bukan GeForce ya, Nvidia yang P106100 yang biasanya bekas buat mining tanpa output display itu. Dia kan kalau nggak salah harganya di range 600 ribuan ya, kebanyakan dari brand EVGA. Nah, saat saya cari-cari itu, ternyata malah nemu Colorful GTX 1063GB dengan kondisi yang cukup baik, tapi dengan minus dia port HDMI-nya off, alias nggak bisa dipakai untuk port output HDMI. Kita cuma bisa pakai DisplayPort dan DVI-nya saja. Tapi setelah saya cek harganya dan saya nego lagi, saya bisa mendapatkan di harga Rp750.000 untuk sebuah GTX 1063GB. Saya rasa ini termasuk deal yang cukup oke ya, walaupun HDMI-nya nggak bisa, tapi kan kita masih ada 2 output lain yang bisa kita pakai. Karena itu ini saya juga membeli kabel DP to HDMI guys. Karena memang monitor saya cuma bisa atau ada port HDMI-nya aja, nggak ada port DP-nya. Jadi satunya DP untuk ke VGA, satu lagi HDMI ke monitor saya. Ini harganya cuma 20.000 kalau nggak salah. Sebagai pelengkap, ini saya juga membeli fan 3 biji. Karena casing yang saya pakai ini belum include fan, jadi saya harus membeli fan yang ini murah juga sih. Kalau nggak salah ini fan Zalman tipe curah yang sudah ada lama sejak dulu ya. Dan bagusnya lagi dia pakai konektor 3 pin. Saya lebih suka model konektor 3 pin daripada Molex kalau untuk fan. Tapi itu tergantung mobonya juga sih. Kalau nggak ada header 3 pinnya juga kita akan kesusahan. Misal seperti mobo saya ini yang terbatas. Jadi saya harus membeli lagi sebuah kabel splitter 3 pin untuk dicolokin ke mobo, dan yang ketiganya ini untuk 3 fan yang akan kita pasang di casing. Ini pun splitternya murah, cuman 20 ribuan, sedangkan fan-nya satunya 15 ribuan. Anggap aja 50.000 satu set beserta dengan baut ya. Terakhir yang paling besar di sebelah kiri saya ini ada casing yang juga sudah pernah saya review sebelumnya. Ini adalah casing dari DA Gaming serinya N30 SE V3 yang punya kelebihan
sudah dual chamber, dual tempered glass, plus ada USB Type-C front yang nanti tentu saja nggak bisa kita pakai karena motherboardnya masih belum support port atau header Type-C. Ya ini anggap aja untuk menabung lah, future proof. Oke, terakhir lagi di depan saya ini yang hampir kelupaan adalah sebuah power supply dari brand GameMax. Serinya adalah GE500. Kelebihan satu-satunya dari power supply ini adalah dia tahan banting. Mau ditaruh di area yang input AC-nya kurang stabil juga masih oke. Karena power supply ini dia full range guys, bisa menerima sumber daya tegangan yang dari 100 volt sampai 240 volt. Oke, jadi mungkin gitu aja perkenalan parts-partnya. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang ketinggalan. Sekarang kita langsung aja mulai merakit satu persatu. Langkah pertama tentu saja kita akan memasang parts-parts yang berhubungan dengan motherboard ke motherboardnya ini sendiri guys. Dan karena seperti biasa ya, ini bukan video tutorial, jadi saya percepat aja supaya kalian juga nontonnya nggak bosen. Nah, kita pasang dulu prosesor ke motherboard yang satu ini guys. Simple ya ini, yang penting kalian jangan kebalik aja naruhnya. Kemudian kita pasang CPU cooler tower ini ke atas prosesor. Oke, seperti ini guys, sudah terpasang CPU cooler towernya. Pastikan semua cantolan dan kuncian bracket udah pas dan rapat ya, nggak ada yang longgar di salah satu sisi. Kemudian jangan lupa juga mencolokkan kabel CPU fan ke motherboard supaya fan-nya bisa muter tentu saja. Terus kita akan pasang RAM, ini juga gampang, tinggal dimasukin ke slotnya aja. Terakhir untuk di motherboard kita akan memasang SSD M.2 NVMe ke slot M.2. Ini juga simple sekali, kita harus buka dulu baut kecilnya ini dulu, terus baru kita pasang dan kita kencangkan nanti. Gini guys, dan ini karena saya beli bekas ya, jadi heatsinknya ini udah tertempel di SSD-nya, kalau enggak kalian harus menempelkan manual. Oke, untuk yang di motherboard selesai, sekarang kita beralih ke casing. Nah, untuk bagian casing ini, pertama-tama kita tentu saja harus memasang power supply-nya guys. Kita keluarkan dulu power supply-nya ini. Lalu kita pasang di casing dengan posisi seperti ini. Tinggal kita baut aja ini. Selanjutnya kita mending sepertinya memasang fan casing dulu ya, biar lebih mudah. Ini mumpung kelihatan yang di belakang, jadi nanti saya setupnya untuk 3 fan ini saya taruh di belakang 1 dan di samping motherboard ini 2, jadi 2 intake 1 exhaust. Pasang fan sudah selesai dan selanjutnya saya akan memasang motherboardnya guys. Pertama-tama kita pasang dulu backplate atau IO shield motherboard ini ya ke casing. Dan ini kalau ada yang buntu seperti ini kalian harus tekuk dulu guys, karena kalau enggak ntar portnya nggak bisa dicolok dari belakang. Lanjut kita akan fitting motherboardnya, apakah ini bautnya sudah sesuai. Kita lihat ternyata ada yang harus dirubah guys ini. Nah, antara lubang di motherboard dengan ini ya, mur yang nempel, mur spacer yang nempel di casing ini, yang bawah ini tadi harusnya dipindah ke atas. Cuman satu ini aja sih, yang lain pas. Tunggu saya ambil tang dulu guys. Mantap, sudah pas semua lubang baut dengan
lubang yang ada di mur yang tertempel di casing, dan pastiin ya port-port yang di belakang ini juga jangan sampai ada yang nggak pas gitu di lubangnya. Aduh. Dan satu lagi guys, karena ini saya untuk konten jadi saya harus dalam posisi berdiri. Kalau kalian masang motherboard, alangkah baiknya posisinya tidur aja ya casingnya, karena kalau seperti ini memang sangat menyusahkan. Nah, kalau motherboard sudah terpasang seperti ini, berarti kita sekarang tinggal colokkan kabel yang berhubungan dengan motherboard. Dari pertama dari si casing ini ya, ada set kabel front panel, kemudian yang kedua adalah dari power supply, dan sepertinya saya harus membuka storage bay di casing ini dulu guys. Sebentar, sekalian berarti ya, ini harusnya saya memasang hard disknya di sini. Baut bawaan casing ini pas-pasan banget ya. Untuk harddisknya cuma ada 4 dan pas untuk dipakai memasang satu harddisk ini. Posisinya seperti ini guys, kalau terpasang di storage bay casing yang satu ini. Sekarang ini nggak dipasang dulu, nanti aja kita atur kabel-kabel dulu. Dan ini akan banyak memakan waktu ya. Nah, kabel-kabel sudah saya lewatkan ke jalur masing-masing yang lubangnya terdekat dengan port yang ada di motherboard, dan ini masih ada sisa beberapa ya, seperti misalnya Type-C tadi karena motherboardnya nggak support Type-C. Kemudian ada LED switch yang buat mengganti LED RBG, karena di sini nggak ada RBG-nya sama sekali ya, berarti nggak kepakai. Dan ini ada power SATA plus molek yang nanti power SATA-nya dipakai buat colok ke harddisk belakangan guys. Terus ini ada 3 fan yang mending kita jadiin satu dulu ya sekalian. Jadi 3 fan ini tadi kita pasangin ke splitter 3-in-1. Terus nanti baru kita colok ke motherboard. Oke, semua kabel sudah menjalar keluar ke area motherboard, dan satu lagi yang ketinggalan nih untuk harddisk tadi ya. Kabel data SATA ini bawaan dari motherboard, kita colokin ke port SATA dan kita puterin ke belakang dari depan. Kemudian pertama kita colokin ini nih yang paling besar ya, paling besar dan gampang, 24 pin ATX. Kemudian power CPU EPS yang 8 pin ini ya, tapi karena motherboard ini cuma butuh 4 pin, berarti saya cuma pasang yang 4 pinnya aja. Kemudian yang dari casing semuanya ada di bawah ini guys. Tadi ini kabel yang dari fan ya, yang pakai splitter kita colokin di bawah sini karena memang header untuk fan casingnya ada di bawah sini nih. Dan ini bagian yang agak menantang, yang kecil-kecil ya, untuk tombol, LED indikator, kemudian macam-macam lah. Kalian bisa lihat di buku petunjuk aja kalau misalnya kurang jelas, pasti ada kok. Atau kadang di sini juga udah ada logonya, seperti misalnya di motherboard saya ini ya. Ini sudah ada warnanya guys. Yang warna hitam ini untuk power, yang hijau ini untuk power LED, yang biru untuk reset switch, dan yang orange ini untuk HDD LED. Yang besar-besar ini HD audio dan front USB 2, biasanya ada di belakang ini guys, tinggal dicolok aja seperti ini. Oke, selesai, semua kabel sudah dicolokin ke motherboard, dan terakhir ini ada satu PCI Express Power ya, berarti sekalian aja saya pasang si VGA card GTX 1060 ini. Nah, ini karena bekas review ya, jadi ini udah ada 2 yang lubang, ini udah saya copot PCI expansion covernya. Dan untuk motherboard ini posisinya ada di satu slot lebih atas, jadi kita harus copot satu lagi yang di atas, baru kita colokin kebalik guys, harusnya begini, sorry. Nah, si VGA card, loh tunggu, ini kuncinya belum dilepas. Wah, ini saking bersemangatnya ya, kalau memasang VGA card ini bagian yang paling
bikin semangat. Karena memang ini adalah salah satu parts yang paling mahal biasanya yang ada di PC rakitan. Termasuk biasanya PC rakitan yang kere-kure seperti ini pun juga sama. Pastikan udah pas ya di slot PCI X16-nya, udah kekunci, tadi ada bunyi kliknya, baru kalian baut di bagian belakang ini guys. Terus nanti lubang satu yang di bawah ini saya tutup pakai cover aja. Kebetulan saya punya cover PCI expansion sisa. Nah, terakhir parts yang belum terpasang adalah hard disk, dan tinggal kita pasang aja di bagian belakang ini. Wah, ini saya ngelihat ruwet gini agak risih ya guys. Tapi yang jelas ini udah kecolok begini, dan mending kita coba nyalain dulu aja ya. Karena literally PC rakitan ini sudah selesai. Jadi mending kita tes nyala dulu sebelum nanti saya rapikan kabelnya. Kita colok kabel power dari stop kontak ke power supply, saklar power supply kita nyalakan, dan kita pencet tombol on. Nice, fan menyala guys, tiga-tiganya menyala. Fan CPU juga menyala normal, nggak ada bunyi-bunyian aneh. Kita tunggu sebentar apakah dia mati sendiri atau restart, karena biasanya kalau mati sendiri dia berarti ada suatu problem. Kalau restart 1-2 kali, waktu pertama kali kalian menyalakan PC sih wajar ya. Biasanya dia ada semacam apa ya, setting BIOS di awal gitu. POS namanya, power on self test. Tapi ini sepertinya nggak ada ya. Kayaknya udah normal semuanya. Jadi sekarang saya bisa dengan tenang melanjutkan perapihan kabel. Nanti kalian langsung aja lihat hasilnya seperti apa. Dan hasilnya seperti ini guys. Untuk area kabel manajemen memang masih agak kelihatan semrawut ya. Tapi ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin supaya PC ini bisa terlihat rapi dan clean, paling enggak dari bagian depan alias yang sisi motherboard ini. Kalian nilai sendirilah, dan kalau ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Karena kolom tersebut memang dibuat YouTube untuk komentar. Untuk pas beserta harganya seperti biasa saya tampilkan di layar. Kalian bisa baca-baca sendiri, dan semoga bisa menjadi referensi juga ya buat kalian yang mau rakit PC dengan budget atau spesifikasi yang mirip-mirip. Selanjutnya kita colok PC ini ke layar monitor pakai kabel DP to HDMI tentu saja. Dan sebelum dinyalakan, sekalian saya mau menginstal Windows 10 ke PC ini. Jadi harus mencolokkan dulu USB flash disk instalasi Windows 10 yang sudah saya buat sebelumnya. Ini simple ya, tinggal download di website resmi Microsoft, ikuti petunjuk, dan untuk di PC yang akan diinstal ini paling cuma butuh setting booting di BIOS, diubah ke USB flash disk. Singkat cerita, proses instalasi Windows, driver, dan berbagai aplikasi plus game yang akan saya pakai untuk tes nanti sudah selesai. Semua hardware di sini terdetek normal tanpa kendala. Untuk skor Cinebench R23, PC ini mendapatkan skor yang lumayan oke di 4248 poin. Dan hasil Crystal Disk Mark-nya pun untuk SSD NVMe-nya juga cukup kenceng guys. Read-nya bisa sampai 1500-an Mbps. Lanjut untuk skor Unigine Heaven Benchmark di preset Extreme, PC ini mendapatkan skor yang lumayan juga, 1976 dengan FPS yang cukup oke. Benchmark sintetis terakhir, 3D Mark Time Spy. Skornya ada di 3930 dengan skor yang berimbang antara grafik dan CPU-nya. Ini berarti performa antara CPU dan GPU-nya balance ya. Jadi seharusnya PC ini minim bottleneck. Saya coba ngedit singkat project video review yang lalu di Adobe Premiere Pro 2024, dan ternyata PC ini masih bisa jalan dengan cukup lancar guys. Ada sedikit delay atau patah-patah di beberapa scene di timeline video saya, tapi sangat minim, masih dalam batas yang wajar. Masih oke lah dipakai buat ngedit video review saya. Bahkan kecepatan rendernya pun ini tergolong bukan yang lama-lama banget. Lanjut ke game test, dan pertama-tama kita coba main game favorit para wibu, Genshin Impact. Dengan setting grafis quality low dan resolusi Full HD. PC ini bisa menjalankan game ini dengan sangat lancar, nggak ada patah-patah, nggak ada delay, dan gameplaynya lancar full di 60 fps. Bahkan di sini GPU load-nya cuma berjalan 50%-an aja.
enteng ya. Kita coba di game yang agak beratan sedikit, Nier Automata, grafis preset di medium dengan resolusi Full HD. Ini adalah salah satu game favorit yang pernah saya mainin waktu pandemi guys, dan ternyata PC rakitan ini pun masih bisa menghandle game ini dengan sangat lancar jaya tanpa kendala. Bisa dapat cap FPS di 60 karena facing on. Bedanya dengan Genshin Impact, di sini load GPU-nya lebih tinggi. Dia bekerja lebih keras, rata-rata loadnya 90% ke atas. Lanjut, saya mau coba di salah satu game favorit saya yang lain, Dead or Alive 6. Settingnya bisa kalian lihat sendiri lah ya. Ya, ini bukan game yang berat-berat banget sih, tapi masih bolehlah buat tes PC rakitan Kirehore. Dan hasilnya pun sama, gameplay lancar jaya, kena cap di 60 FPS karena facing on, dan BTW di sini GPU juga bekerja cukup berat. Loadnya ada di kisaran 80%-an. Kita coba di game selanjutnya, Shadow of the Tomb Raider. Resolusinya masih sama, Full HD, setting grafisnya medium. Di game yang tergolong AAA alias game berat ini pun si PC rakitan masih bisa mendapatkan FPS yang sangat playable. Di sini GPU benar-benar bekerja full load hampir sepanjang waktu guys, dan bikin konsumsi dayanya mencapai 100 watt lebih. Tapi jelas ya, di sini kita masih tetap bisa dapetin gameplay yang lancar dan minim stuttering. Next, kita coba game balapan Forza Horizon 4. Resolusinya Full HD, preset grafisnya kali ini saya coba buat high. Ternyata di game dengan settingan ini pun PC rakitan ini lagi-lagi bisa mendapatkan FPS yang sangat playable untuk sebuah game balapan. Bahkan di beberapa scene bisa tembus 100 FPS lebih. Memang mantap ya ini performanya GTX 1060. Saya coba di beberapa game-game favorit dan game yang cukup berat lainnya, dan nggak ada satupun yang nggak bisa jalan di PC rakitan yang satu ini. Si GTX 1060 walaupun versi VRAM-nya cuma 3 GB, tapi saat terpakai mentok masih bisa mengambil jatah RAM yang free. Dan karena saya memasang RAM-nya 16 GB, jadi headroom-nya masih lumayan banyak untuk sharing RAM ini ke GPU. Soal konsumsi daya pun PC rakitan ini ya bukan yang ngirit-ngirit banget sih, tapi juga nggak boros-boros amat. Masih jauh lebih boros kalau kalian pakai GPU macam Radeon RX 580. Kalau GTX 1060 ini mentok-mentok ada di kisaran 110-an watt. Prosinya pun juga sama, nggak terlalu boros. Saat load 100% cuma butuh daya 85 watt maksimal. Jadi kalau di total-total PC rakitan ini saat full load mungkin bakal menarik daya listrik kisaran 200-an watt dari stop kontak. Nah, jadi gitu aja ya tes performa dari PC rakitan 3 jutaan yang satu ini. Gimana menurut kalian? Not bad kan ya untuk sebuah PC Kirehore. Dan soal penampilan atau tema PC kali ini memang saya sengaja nggak ngasih fan RBG atau apapun itu yang berbau RBG. Karena saya pengen PC yang kali ini tampil minimalis, elegan, dengan sedikit sentuhan warna putih. Karena itu saya memakai fan dan CPU cooler yang blade fan-nya warna putih. Karena kalau hitam semua juga jelek guys, terkesan monoton. Kalau seperti ini agak lebih manis menurut saya. Dan FYI PC ini saya rakit jual ya. Kalau kalian mau membeli PC ini satu set sudah jadi siap pakai, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Tentu saja kalian juga mendapatkan aksesorisnya termasuk kabel DP to HDMI karena memang VGA-nya ini agak sedikit cacat. Oke, jadi mungkin gitu aja konten PC rakitan saya yang kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.